Setiap daerah tentu memiliki sejarah dalam perjalanannya, dan peninggalan bersejarah memiliki arti penting sebagai bukti peristiwa bersejarah pernah terjadi di masa lampau. Sebagai salah satu bekas wilayah jajahan Inggris, Bengkulu menyisakan banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Salah satunya Benteng Melbourne, benteng terbesar di Indonesia dan nomor 2 terbesar di Asia yang dibangun Inggris. Tidak hanya Benteng Melbourne, Bengkulu masih menyimpan benteng-benteng lainnya. Dalam laporan berkala arkeologi volume 15, edisi khusus yang terbit tahun 1995. Dalam laporan ini dijelaskan ada 6 benteng yang dibangun kolonial Inggris pada saat berkuasa di kawasan Bengkulu. Beberapa benteng itu diantaranya Benteng Anna, Benteng Victory, Benteng York, Benteng Melbourne, Benteng Linau, dan Benteng Muara Sambat. Laporan ini juga menjelaskan jika tidak satu pun benteng yang dibangun kolonial Inggris berada di daerah pegunungan, sekalipun itu berbatasan dengan wilayah kekuasaan Belanda dan raja-raja yang menjadi saingan koloni Inggris. Letak dan penempatan benteng-benteng di tepi pantai tampaknya berperan sebagai penghubung antar bandar yang saling berdekatan, guna mengkoordinir kegiatan perdagangan yang berpusat di benteng, kemudian dipindahkan ke Benteng Melbourne. Benteng-benteng daerah perbatasan berperan sebagai basic to open regions, atau dasar untuk membuka wilayah, guna mengumpulkan hasil-hasil pertanian dan perdagangan. Keseluruhan benteng yang ada di kawasan Bengkulu dibangun pada masa kolonial yang sama. Meski sama-sama bangunan peninggalan kolonial Inggris, namun nasibnya tak sama. Fort Van Anna. Lokasi Benteng Anna. Benteng Anna terletak di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Situs ini berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju ke lokasi ini dapat ditempuh melalui jalur darat dari kota Bengkulu. Nama Benteng Anna diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, yaitu Koningin Anna van Engelen. Koningin Anna van Engelen merupakan bahasa Belanda yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti Ratu Anne dari Inggris. Anne atau Anna adalah Ratu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia mulai tanggal 8 Maret 1702 sampai tanggal 1 Mei 1707 karena berdasarkan Undang-Undang Persatuan tahun 1707, Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia bergabung menjadi satu negara berdaulat dengan nama Kerajaan Britania Raya. Tidak seperti Benteng Melbourne yang masih utuh hingga saat ini. Kondisi Benteng Anna telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Yang tersisa hanya puing dan nyaris tinggal kenangan. Pasca Perjanjian London yang ditandatangani pada 17 Maret 1824, Inggris mengambil alih Singapura dan Belanda berkuasa di Bengkulu. Pengalihan kekuasaan ini memperparah kerusakan Benteng Anna, karena bata-bata Benteng Anna diambil untuk mendirikan bangunan di Mukomuko saat Belanda masih berkuasa. Karena yang tersisa hanya puing reruntuhan, pemerintah setempat pernah mengadakan sayembara untuk membuat miniatur Benteng Anna. Tetapi hingga saat ini belum ada respon dari masyarakat yang mengetahui historinya. Sayang sekali. Meriam-meriam. Di Benteng Anna masih bisa kita jumpai 2 buah meriam. Kedua meriam sudah tidak berada di tempatnya. Posisinya berada tergeletak di tanah dan diganjal dengan sisa-sisa reruntuhan dinding. Kedua meriam ini mengarah ke jalan raya dan terdapat logo mahkota di setiap meriamnya.
Di Benteng Ana sendiri masih terdapat 2 buah meriam yang tidak lagi berfungsi. Di meriamnya itu ada logo seperti mahkota. Di tempat terpisah masih bisa ditemui 4 meriam lagi. Pada saat itu, warga sekitar memberitahukan jika masih ada meriam-meriam di sebuah sekolah dan sebuah kantor. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa di Sekolah Dasar Negeri 1 Muko-Muko terdapat 2 buah meriam lagi, dan di kantor camat Muko-Muko juga terdapat 2 buah meriam. Kita sudah berada di kantor camat. Ini 240 Nah ini meriam yang ada di kantor camat. Lihat logonya juga sama. Ada logo dari seperti mahkota. Di sebelah sana juga ada. Nah, yang di sini juga ada logo seperti mahkota. Potongannya sama meriam tuh. Peninggalan mana? Oh, masuk Belanda, Inggris kalau Inggris. Oh, berarti apa kerja sini dulu itu ada, Pak? Lalam mau ditindangan. Lalam meriam. Yo samunan bentuknya. Ya, Satu pabrikan lah. Bisa jadi macam itu, satu pabrik. Pak, nanyo itu aja sih, Pak. Ya. Jadi total meriam yang ada berjumlah 6 meriam dengan panjang kurang lebih 2 meter. Ini kurang lebih ya, karena saat itu kami nggak bawa meteran. Dan semua meriam yang ada di sini mempunyai logo mahkota. Di Benteng Ana pada tahun 2019 masih bisa kita lihat 3 dinding menjulang tinggi dengan ukuran yang berbeda. Dinding ini berbentuk segitiga sama kaki yang kurang sempurna. Tetapi pada tahun 2020, salah satu dinding terjun bebas ke sungai akibat erosi sungai Air Slagan. Menurut informasi, dinding ini diperkirakan merupakan dinding benteng bagian depan. Dinding menghadap sungai Air Slagan, yang diperkirakan merupakan jalur keluar masuk benteng. Pada sekitar tahun 1970-an, masyarakat yang mengambil bata-bata datang ke benteng dari arah seberang sungai. Pada saat itu, sekeliling benteng berupa hutan. Dinding bata yang tersisa berjumlah 3 buah. Dinding yang berlokasi di tengah lebih tinggi dibanding 2 lainnya. Puncaknya juga lebih utuh dibandingkan yang lainnya, dengan bentuk segitiga sama kaki. Dinding tersebut tingginya 5,10 meter. Ketiga dinding di sisi dalam berbentuk miring dengan sudut kemiringan sekitar 70 derajat. Sedangkan di sisi luar batanya telah hilang disebabkan pengambilan bata-batanya. Pengambilan bata-bata tersebut meninggalkan dinding yang berdiri tegak dan tidak rata. Belum diketahui apakah dahulunya ketiga dinding tersebut menyatu atau tidak. Namun terlihat bahwa dinding sisi bagian dalam sama kemiringannya. Jika kita lihat dengan sesama, dinding kedua atau dinding yang berada di tengah ini merupakan dinding yang paling utuh. Bagian puncaknya masih tersisa berbentuk segitiga sama kaki. Apabila diurutkan dengan bagian puncak tersebut, maka diperkirakan bahwa dinding ini berbentuk segitiga sama kaki. Riwayat Benteng Ana. Yang pertama, dibangun pada tahun 1798 oleh Mr. Carmiel. Yang kedua, Benteng Ana berdasarkan hasil survei tahun 1993 telah mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan terjadi karena pengambilan bata-bata dengan cara merobohkan temboknya dan terjadi sekitar tahun 1970-an. Yang ketiga, hanya tersisa 3 buah dinding yang menjulang setinggi kurang lebih 3-5 meter. Tapi pada bulan Agustus tahun 2020, terjadi erosi di pinggiran Sungai Slagan yang menyebabkan satu pilar terjun. Penelitian arkeologi tahun 1996 mengungkap ada 2 faktor yang menyebabkan kerusakan Benteng Ana, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diakibatkan cuaca dan iklim, serta tumbuhan yang hidup di permukaan batu bata, menyebabkan kerusakan pada sekitar bata. Dan faktor eksternal diakibatkan karena pencurian batu bata dan kemungkinan dikarenakan perang di masa lampau. Selanjutnya, data survei pada tahun 1997, tanah benteng telah dibebaskan dengan luas 1 hektar.
Tahun 2006, untuk pertama kalinya dilakukan pemetaan Benteng Ana untuk merekam posisi benteng secara keruangan. Selanjutnya, ekskavasi penyelamatan dilakukan tahun 2011. Tahun berikutnya, tahun 2012, penelitian Balai Arkeologi Palembang menemukan artefak batu, gerabah, keramik, logam kaca, tulang, dan moluska. Tahun 2021, kontraktor asal Bengkulu PT Roda Teknindo Purajaya memenangkan tender pembangunan pengendali banjir yang berasal dari APBN murni. Pemerintah setempat mengatakan pembangunan pengendali banjir sepanjang 775 meter ini diharapkan mampu melindungi dan mempertahankan situs Benteng Ana. Pada awalnya saya berpikir Benteng Ana yang bakal diperbaikin atau dibangun kembali. Ternyata tidak. Bukan Benteng Ana yang diperbaiki, tapi dibangun pelapis dinding sekitar benteng untuk mencegah erosi di Sungai Slagan. Dan kabar terbaru dari Benteng Ana, proyeknya sudah rampung, tetapi saya belum sempat karena lumayan jauh ya, 6 jam perjalanan dari tempat tinggal saya. Mungkin untuk video selanjutnya bakal kita bahas lagi kondisi Benteng Ana terbaru. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih. Kita lihat sama-sama dan kita perhatikan sama-sama, dana 30 miliar akan jadi seperti apa Benteng Ana ini nanti. Mari kita lihat sama-sama. Mantap mania! Mancing. Mancing.